Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai pengertian profesi dan organisasi profesi guru. Untuk pembahasannya, yang pertama, kita akan membahas pengertian profesi, makna guru sebagai profesi, pengertian organisasi profesi keguruan, sejarah singkat organisasi profesi keguruan, tujuan organisasi profesi keguruan, fungsi organisasi profesi keguruan, dan jenis organisasi profesi keguruan. Pengertian profesi. Menurut KBBI, profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, tidak sembarang pekerjaan dapat disebut profesi dan tidak sembarang orang dapat disebut profesional. Maka dari itu, kata profesi memiliki beberapa istilah. Untuk yang pertama, profesional, yang artinya kegiatan yang dilakukan dengan memerlukan keahlian. Contohnya, guru profesional dalam mengajar, artinya profesional dalam melakukan pekerjaan. Kemudian ada profesionalisme, yang artinya sifat atau derajat seseorang sebagai profesional. Contohnya, guru memiliki tingkatan atau derajat. Kemudian ada profesionalitas, yang artinya sikap para anggota profesi dalam profesinya. Contohnya, sikap guru terhadap peserta didik, sikap guru terhadap rekan sesama guru, sikap guru terhadap pimpinan, sikap guru terhadap orang tua peserta didik. Kemudian, yang terakhir ada profesionalisasi, yang mana artinya serangkaian proses pengembangan profesional. Contohnya di sini, proses seseorang menjadi guru. Sebelum menjadi guru, ia harus kuliah. Contohnya ingin menjadi guru SD, maka kuliah di PGSD. Saat menjadi guru, guru harus mengikuti pelatihan, mengikuti bimbingan, mengikuti workshop. Itulah yang dinamakan proses. Makna guru sebagai profesi. Guru bisa dikatakan sebagai suatu profesi karena pada dasarnya guru merupakan suatu jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Yang dimaksud keahlian khusus di sini, ilmu yang sesuai dengan linearitasnya. Tetapi pada aktualnya saat ini banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan ijazahnya. Nah, kemudian lanjut, pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait, yaitu ilmu mengajar atau keguruan, serta memiliki beberapa kompetensi yang mumpuni. Di sini maksudnya, seorang profesi harus dilandasi oleh ilmu atau kompetensi. Jika tidak dilandasi oleh keduanya, maka tidak dapat dikatakan sebagai profesi. Karena pada mulanya tidak semua pekerjaan disebut profesi, dan profesi di dalamnya merupakan pekerjaan. Yang kedua, adapun tugas utama guru dalam menjalani profesinya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi. Agar bisa dikatakan profesional, Bahri pada 2017 menyatakan bahwa seorang guru harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, menguasai ilmu pendidikan. Yang kedua, menguasai teaching learning strategis, yang artinya seorang guru harus menguasai berbagai macam strategi pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang tidak monoton dan penuh inovasi. Yang ketiga, memahami ICT dan menguasainya untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Pada era digital seperti saat ini, ICT sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menguasai development psikologi anak dan psikologi kognitif. Yang mana di sini guru harus dapat mengetahui kebutuhan setiap peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk yang kelima, menguasai teori belajar. Yang keenam, memahami administrasi pendidikan, terutama tentang manajemen of learning. Yang ketujuh, menguasai konsep dan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, untuk perkembangan ini, bukan hanya di mata pelajaran saja, akan tetapi di seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik. Dibimbing sekolahan untuk mencapai kompetensi pendidik. Pengertian organisasi profesi keguruan. Menurut Chester I. Bernard,
Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan dapat melalui adanya proses pendidikan. Sedangkan guru adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Dari beberapa pengertian tersebut dapat diperoleh pengertian organisasi profesi, yaitu sebagai organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Kemudian, untuk pengertian organisasi profesi keguruan, suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pasal 41. Sejarah singkat organisasi profesi keguruan. Nasution dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia pada 1987 menceritakan bahwa pada zaman kolonial Belanda, guru yang pada mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak dididik secara khusus menjadi guru, untuk kemudian secara berangsur-angsur dilengkapi dan ditambah dengan guru-guru yang lulus dari sekolah dasar atau week school, yang pertama kali didirikan di Solo pada tahun 1852. Kemudian dibangunlah sekolah yang tingkatannya lebih tinggi dari SD. Ada lembaga pendidikan guru dan kursus, ada kursus calon kepala sekolah. Dan pada akhirnya pada tahun 1912 dibentuklah Persatuan Guru Hindia Belanda atau disingkat PGHB, yang kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932, dan pada bulan November 1945 terbentuklah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Tujuan organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi keguruan memiliki tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 40 Ayat 1. Sedangkan organisasi kependidikan memiliki misi dan tujuan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan yang pertama karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum, yaitu terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional, termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 1. Untuk visinya yang secara khusus, yang pertama meningkatkan atau mengembangkan karir anggota, yang kedua meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anggota, yang ketiga meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota, yang keempat meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota, yang kelima meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggota. Fungsi organisasi profesi keguruan. Secara umum, fungsi organisasi profesi keguruan ada dua. Yang pertama, fungsi pemersatu. Yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Nah, di sini fungsi pemersatu itu contohnya adanya organisasi profesi keguruan ini dapat menyatukan antara guru sesuai jenjang pendidikan atau dapat mempersatukan sesama guru sesuai wilayahnya masing-masing. Untuk yang kedua di sini berarti karena setiap organisasi profesi keguruan di dalamnya terdapat kegiatan yang terkait pengembangan profesi guru. Itu termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 pada tahun 1992 Pasal 1. Jenis-jenis organisasi profesi keguruan. Yang pertama, PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua, MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Yang ketiga, ISPI atau Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Yang keempat, IGI atau Ikatan Guru Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di slide berikutnya. Untuk jenis organisasi profesi keguruan, di sini sudah terdapat suatu bagan yang mana pada jenjang SD atau MI bernaung di bawah KKG, kelompok kerja guru.
sesuai dengan tugas guru masing-masing. Misalnya, guru kelas 1 mengikuti KKG kelas 1. Begitupun dengan guru mapel pada SD, contohnya pada mata pelajaran PAI, mengikuti KKG mata pelajaran PAI. Untuk SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK bernaung di bawah MGMP. Karena selain di SD atau di MI itu tidak ada guru kelas, tetapi adanya guru mata pelajaran, maka namanya MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Akan tetapi semua guru itu menjadi satu di PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Penjelasan dari jenis-jenis organisasi profesi keguruan. Yang pertama, PGRI. PGRI lahir pada 25 November 1945 di Surakarta. PGRI sendiri merupakan organisasi perjuangan yang bersifat independen atau berdiri sendiri, non-partai dan unitaristik, yang berarti tidak memandang perbedaan. Untuk tujuan dari PGRI sendiri, yang pertama, membela dan mempertahankan Republik Indonesia atau organisasi perjuangan. Yang kedua, memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasarkan kerakyatan atau organisasi profesi. Yang ketiga, membela dan memperjuangkan nasib guru, khususnya nasib buruh pada umumnya. Itu merupakan organisasi ketenagakerjaan. Untuk visinya sendiri, terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra, dan diakui peranannya oleh masyarakat. PGRI didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan program utama di bidang pendidikan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru. Untuk misi dari PGRI sudah dijelaskan ada 5 poin. Ada mewujudkan cita-cita proklamasi, ada mensukseskan pengembangan nasional, memajukan pendidikan nasional, meningkatkan profesionalitas guru, dan meningkatkan kesejahteraan guru. Yang kedua ada MGMP. Menurut Depdiknas pada 2004, MGMP sendiri merupakan wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu kabupaten atau kota, yang mana fungsinya untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran maupun pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Untuk tujuannya sendiri ada 5. Itu menurut Rahmawati pada 2013. Peranan MGMP menurut Depdiknas pada 2004 sebagai berikut. Yang pertama, mengakomodir aspirasi dari, oleh, dan untuk anggota. Yang kedua, mengakomodasi aspirasi masyarakat atau stakeholder dan siswa. Yang ketiga, melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mitra kerja Dinas Pendidikan dalam menyebarkan informasi kebijakan pendidikan. Penjelasan yang ketiga ada ISPI, yang mana ISPI didirikan pada tanggal 17 Mei pada tahun 1960 dengan tujuan untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna, melalui pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan untuk kemajuan dan kepentingan bangsa dan negara. Pada awalnya, organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal yang menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai pada akhirnya digelar Kongres pertama ISPI pada tanggal 17-19 Mei di Jakarta. Kongres tersebut menghasilkan tujuan rumusan ISPI yang antara lain sudah disebutkan ada beberapa poin. IGI atau Ikatan Guru Indonesia didirikan pada tanggal 26 November 2019 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan surat keputusan nomor AHU 125-AH.01.06 pada tahun 2009 dengan tujuan 1. Menjadikan sebuah forum yang terbuka bagi para guru, pegiat, dan pengamat pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk meningkatkan kualitas diri masing-masing di bidang pendidikan dan keguruan. Untuk yang kedua, menjadikan sebuah wadah tercetusnya ide-ide segar yang berorientasi pada
terciptanya mutu generasi muda penerus bangsa. Yang ketiga, mendorong profesionalisme keguruan serta pendewasaan dan kemandirian para siswa, baik yang masih dalam proses belajar maupun lulusan. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat luas untuk bersama-sama membangun masa depan melalui pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda. Pesan dari kelompok 3, guru adalah satu-satunya profesi yang melahirkan segala profesi lainnya. Sekian dari kelompok 3, kami mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.